Halo, selamat datang di pembahasan kita kali ini. Hari ini kita mau ngobrolin sesuatu yang mungkin penting banget ya, apalagi buat Anda yang baru mulai kenal lebih dekat sama Islam. Kita akan coba pahami soal tayamum. Mungkin kedengarannya agak asing ya, tapi ini sebetulnya solusi praktis banget dalam Islam. Kalau misalnya kita lagi nggak bisa pakai air buat bersuci. Kita akan lihat langsung nih, apa sih dasarnya dari sumber-sumber utama Islam. Jadi tujuan kita ngobrol kali ini tuh biar kita sama-sama paham kenapa sih ada tayamum, terus gimana cara yang benarnya. Landasannya apa aja? Nah, kita ada rujukan dari Al-Quran, terus dari contoh langsung Nabi Muhammad, sama pandangan para ulama juga. Kita bakal ngupas dari surah Al-Ma'idah, terus ada hadis dari Imam Bukhari, sama penjelasan Imam Nawawi. Oke, siap ya kita mulai? Yuk kita mulai dari dasarnya dulu ya, dari Al-Quran. Sumber kita ini menyebutin surah Al-Ma'idah ayat ke-6. Di situ jelas banget disebutin, bunyinya kira-kira gini. Terus kamu nggak nemu air? Nah, bertayamumlah pakai tanah yang baik, bersih. Usaplah muka sama tanganmu pakai tanah itu. Jadi Al-Quran langsung kasih lampu hijau ya. Sekaligus instruksi dasarnya, nggak ada air, yaudah pakai tanah bersih, usap muka sama tangan. Iya, betul. Menariknya itu, ayat ini langsung ngasih kondisi syaratnya, yaitu nggak ada air. Sekaligus tindakan dasarnya apa? Ini nunjukin adanya kemudahan atau dalam istilah fikihnya itu rukhsah. Rukhsah ya, semacam keringanan gitu ya? Betul, keringanan dalam syariat Islam kalau kita lagi dalam kesulitan. Kan normalnya pakai air ya buat wudhu atau mandi. Tapi kalau nggak memungkinkan, nah Islam mengasih alternatif. Jadi tayamum ini bukan sekedar bersih-bersih debu biasa, tapi pengganti wudhu gitu, untuk kesucian ritual sebelum ibadah. Oke, jadi ini rukhsah, keringanan. Pasti ngebantu banget ya dalam situasi sulit. Nah, dari perintah umum di Al-Quran itu, detailnya gimana? Praktiknya gitu. Disinilah contoh dari Nabi Muhammad jadi penting banget kan? Tepat sekali. Praktek Nabi atau sunnah itu yang ngasih detailnya. Sumber kita ini mengutip satu hadis yang cukup dikenal dari Sahih Al-Bukhari. Ada sahabat Nabi namanya Ammar bin Yasir. Beliau cerita pengalamannya langsung. Nabi Muhammad itu mencontohkannya simpel banget. Beliau nepukin kedua telapak tangannya sekali ke tanah. Sekali aja? Iya, sekali aja. Terus ditiup sedikit, mungkin biar debunya nggak terlalu tebel ya. Baru diusapkan ke wajah, terus ke kedua telapak tangannya. Udah gitu aja. Wah, jadi cuma sekali tepuk ke tanah. Nggak usah berkali-kali atau gimana gitu. Ini kedengarannya ringkas dan gampang banget diikuti ya, bahkan buat yang baru belajar. Iya, betul. Justru keringasan itu intinya. Hadis ini sekaligus meluruskan kalau ada pemahaman yang mungkin agak berlebihan sebelumnya. Cukup sekali tepukan lembut ke permukaan tanah atau debu yang suci. Gak harus tanah liat yang tebal gitu. Debu bersih yang nempel di dinding atau di permukaan lain juga bisa menurut banyak ulama. Oh, gitu ya? Iya, terus usap wajah, nah baru usap kedua punggung telapak tangan sampai pergelangan. Biasanya tangan kiri ngusap tangan kanan, terus baliknya. Praktek Nabi ini benar-benar negesin lagi prinsip kemudahan yang tadi kita sebut. Oke. Jadi Al-Quran kasih izin, terus hadis Nabi kasih contoh praktis yang simpel. Iya. Terus gimana caranya para ulama memastikan pemahaman ini tuh diterima luas gitu, konsisten di kalangan umat Islam? Nah, disitulah peran kesepakatan para ulama atau ijma jadi penting. Sumber kita mengutip Imam Nawawi, ini salah satu ahli fikih besar ya. Beliau negasin kalau mayoritas ulama itu sepakat soal cara tayamum ini. Yaitu tadi, niat dalam hati, terus sekali tepuk tangan ke debu atau tanah suci, usap wajah, sama usap kedua tangan sampai pergelangan. Sampai pergelangan tangan ya? Iya, sampai pergelangan. Kesepakatan ini nunjukin kalau cara yang diajarkan Nabi itu udah dipahami, diterima, dan jadi standar. Jadi lebih pasti dan gak ragu-ragu lagi. Jadi kalau kita ringkas nih ya, buat Anda yang mungkin baru belajar soal ini, tayamum itu cara bersuci pengganti wudhu yang sah dalam Islam kalau air lagi nggak bisa dipakai. Langkahnya gampang, pertama niat, terus tepuk tanah atau debu bersih sekali aja, usap ke wajah, terus usap kedua tangan sampai pergelangan. Praktis banget kan? Ini nunjukin betapa fleksibelnya ajaran Islam dalam berbagai kondisi. Tepat sekali.
Dan mungkin ini bisa jadi bahan renungan juga buat Anda. Coba deh pikirkan, gimana aturan yang kelihatannya spesifik kayak tayamum ini sebenarnya mencerminkan prinsip yang lebih luas lagi. Mungkin ini tentang bagaimana Islam itu mengakomodasi keterbatasan kita sebagai manusia ya, tapi tanpa mengorbankan inti spiritual dari ibadah itu sendiri. Jadi kesulitan fisik atau kondisi lingkungan itu bukan halangan mutlak buat kita tetap terhubung sama Tuhan. Inti ibadah itu ya lebih dari sekedar gerakan fisik semata. Ya, semoga obrolan kita soal tayamum ini bisa kasih sedikit pencerahan ya, dan nambah pemahaman Anda tentang kekayaan dan juga kemudahan dalam ajaran Islam. Jangan berhenti belajar dan bertanya ya. Sampai jumpa lagi.